Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengkaji kitab karangan guru kita Syekh Muhammad Muhajirin, yaitu Misbahuz Zulam. Pada siang hari ini akan kita lanjutkan lagi bacaan kita. Ya, Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa anhu radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, rawahul Bukhari. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud dengan sebab membaca surah An-Najm. Diriwayatkannya oleh Imam Bukhari. Qala syarihu fihi dalilun ala subuti sujudi fi wan najmi. Berkata oleh penyarah, di dalam hadis tersebut menjadi dalil di atas tetapnya sujud di dalam surah wan najmi. Wa an malikin anna sujuda fihi mansukhun wa taqaddama khilafu fi zalika. Dan menurut Imam Malik bahwasanya sujud di dalamnya itu telah dinasakh dan telah terdahulu perbedaan pada masalah itu. Ya, jadi kalau menurut mazhab Malik, sujud tilawah yang ada di surah Mufassal itu semuanya diapain? Dinasakh, ya. Berarti yang surah Mufassal itu ada 3, An-Najm, Iqra, sama Al-Insyiqaq, Iza Sama'un Syaqqat, 3 tuh, ya. Jadi kemarin kita udah baca tuh ikhtilafnya, kalau nggak salah riwayat dari Ibnu Abbas ya. Dari Ibnu Abbas, nah, yang Mufassal udah dinasakh. Terus Wal hadisu yadullu ala sujudi bin najmi wa huwa mazhabu Syafi'i wa man wafaqahu. Maka hadis itu menunjukkan di atas sujud dengan membaca surah An-Najm, dan itu adalah mazhab Imam Syafi'i dan orang yang sesuai dengannya. Qala al-musannifu wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala qara'tu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma wa lam yasjud fiha, muttafaqun alaih. Dan diriwayatkan daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku membaca di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm, maka Nabi tidak sujud padanya, muttafaqun alaih. ya kan, jadi bertentangan sama hadis yang sebelumnya. Yang sebelumnya Nabi sujud An-Najm, nah yang ini Rasulullah kagak sujud, ya. Makanya dianggap hadis yang ini nih, yang bawah, yang Zaid bin Sabit itu menasah hadis yang ada di atas. Karena kejadiannya ini memang jauh jaraknya. Ini yang pertama nih, yang Nabi sujud baca surah An-Najm itu kejadiannya sebelum hijrah. Jadi waktu Nabi masih di Mekah. Nah, kejadian yang Zaid bin Sabit ini Nabi udah di Madinah kejadiannya. Ya. Jadi yang Zaid bin Sabit ini kejadiannya belakangan. Maka dianggap yang ini menasah yang atas. Lagi ini hadis dua-duanya sama-sama kuat. Ini riwayat Bukhari juga yang atas. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ngambil kesimpulannya apa? Ya berarti sujud tilawah kagak wajib. Ini sujud nih enggak, ya begitu. Iya, jadi bukan masalah, kan ini sesuatu yang jaiz, maksudnya jaiz pakai dinasah apa. Berarti kalau suatu waktu dikerjain, suatu waktu kagak, ya berarti itu menunjukkan hal yang ya sunnah begitu. Ya, boleh dikerjain, boleh kagak. Cuman kalau Imam Malik nganggapnya ini berarti dia menasah yang ada di atas. Tapi ada lagi yang ambil jalan tengah, digabung kedua hadis ini. Nah, coba kalau diperhatiin yang atas. Nabi sujud baca surah An-Najm. Terus yang kedua, Zaid bin Sabit membaca di atas Nabi An-Najm, lalu Nabi tidak sujud. Apa perbedaannya? Ya, yang atas Nabi baca sendiri. Yang bawah itu Nabi dengerin Zaid bin Sabit yang baca. Ketika yang bacanya nggak sujud,
Nabi nggak sujud gitu loh. Nah, jadi kalau qori'nya sujud, mustami'nya sujud. Kalau qori'nya nggak sujud, mustami' nggak usah sujud, gitu. Tempat yang ketiga tuh. Iya, jadi digabung karena duanya kan sama-sama kuat tuh. Ya, jadi kalau misalkan imamnya baca Iqra terus dia nggak sujud, nah kita makmum ngapain sujud? Lah orang qori'nya aja nggak apa, nggak sujud, begitu. Ya, jadi ngikutin mustami' tuh ngikutin qori'. Jadi ini dua riwayat ini sebetulnya bisa diapain? Bisa digabung karena ternyata nih yang pertama Rasulullah baca sendiri, yang kedua Rasulullah dengerin Zaid bin Sabit, dan Zaid bin Sabit dia kagak sujud. Rasulullah kagak sujud juga. Terus Qala syarihu qawluhu falam yasjud fiha hazal hadisu sarifun anil wujubi li kulli hadisin warada fil amri bisujudi wal amru bihi lil istibabi li wujudi sarifi anhu ilaihi. Berkata oleh penyarah ucapannya falam yasjud fiha, hadis ini mengalihkan daripada kewajiban bagi tiap-tiap hadis yang telah warid di dalam perintah untuk bersujud. Maka perintah untuk bersujud itu lil istihbab karena adanya pengalihan daripadanya kepadanya. iya, jadi kan jelas di sini kalau di ini dipahamin berarti dari sini bukan masalah nasih mansuh, bukan, tapi justru menunjukkan kalau sujud tilawah itu hukumnya istihbab, hukumnya sunnah, kagak wajib. Terus Wa ilaihi zahaba Syafi'i wa Malikun wa Ahmadu fi riwayatin anhu. Dan kepadanya berpendapat oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad pada riwayat daripadanya. pendapat tentang apa nih? Tentang baca sujud ketika dibacain. Tentang sujud tilawah itu hukumnya sunnah, kagak wajib. Gitu. Ya karena di sini ada kata-kata wa Malikun, Imam Malik. Kalau kita ngelihat hadisnya kan dia lagi ngomongin masalah an-najam. Iya. Nah, kalau kita nggak perhatiin ke sini, nanti kita nyangkanya nih kata-kata Malik ini ada kesalahan di sini. Kok dimasukin Malik lagi? Kan Malik dia nganggapnya an-najam itu udah dimansuh. Ini pas saya perhatiin kan di sini berarti zahaba Syafi'i wa Malikun wa Ahmadu, ini masalah kalau sujud tilawah itu bukan hal yang wajib, tapi yang halnya apa tuh? Istihbab. Gitu. Cuman emang kelempengan ngomonginnya lagi masalah an-najam. Jadi gampang terjadi salah paham di sini. Iya. Sampai berulang-ulang nih baca kok Malik jadi nyari di referensinya, kali kelebihan kata-kata Malikun di sini. Loh nggak taunya ini ngomongin lagi masalah sujud tilawah wajib api istihbab begitu. Ya. Terus Wa zahaba Abu Hanifah ila wujubi sujudi fi tilawati wa taqaddama tamassukul malikiyati bihi anna mufassala laisa fihi sujudun. Dan berpendapat oleh Imam Abu Hanifah kepada wajibnya sujud tilawah dan telah terdahulu berpegang teguhnya golongan Maliki dengannya, bahwasanya surah mufassal bukan tidak ada padanya sujud. Summa qata'a Syafi'i fil hadisi bi isbati sujudi fil mufassali kama rawahu al-Muzanni wa kaza al-Buwaiti fi mukhtasarihi war Rabi'u wa Ibnul Jaruda. Dan Jarudi. Iya. Kemudian memutuskan oleh Imam Syafi'i di dalam hadis dengan menetapkan sujud di dalam surah mufassal sebagaimana meriwayatkannya oleh Imam Al-Muzanni, dan begitu juga Imam Al-Buwaiti di dalam Mukhtasar Al-Muzanni, dan Rabi dan juga Ibnul Jarudi. Fal hadisu yadullu ala annahu la sujuda fil mufassali wa alihi itamadal malikiyatu kama taqaddama. Maka hadis itu menunjukkan di atas bahwasanya tidak ada sujud di dalam surah Al-Mufassal, dan di atasnya berpendapat oleh golongan Maliki sebagaimana telah terdahulu. Jadi gayanya daripada Ibnu Hajar ini dalam mengarang Bulughul Maram, dia tuh seringkali hadis tuh yang atas bilang boleh, tuh yang bawahnya bilang nggak boleh, gitu kan ya. Misalkan nih megang kemaluan, di atasnya bilang nggak batal, terus di bawahnya tuh bilangnya apa? Batal. Jadi emang dia gayanya tuh dia apa tuh dikasih aja dalil gitu. Ikhtilaf ini ada pendapat ngomong begini, pendapat ngomong gini, dia masukin aja apanya tuh dalilnya begitu. Ya kayak ini kan kalau kita lihat abis ngomong Nabi sujud di An-Najm, abis itu bilangnya Nabi kagak sujud di An-Najm. Kan kita lihat kontradiksi banget. Ya.
Ya sebenarnya orang ngaji Bulughul Maram tuh harus lihat sarahnya juga. Ya, karena kalau begini kan bingung dia kalau cuma ngaji matannya doang. Kok kontradiksi begini hadisnya begitu. Ya. Jadi itu gaya daripada Ibnu Hajar gitu. Jadi ditampilin aja dalil orang-orang yang ikhtilaf tuh ditampilin semua dalilnya, walaupun dhaif dikasih juga dalilnya gitu. Jadi orang tahu nih ambilan di sini, nih ambilan di sini. Terus Qala al-musannifu wa an Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu qala fuddilat suratul haji bi sajdataini rawahu Abu Dawud fil marasili. Diriwayatkan daripada Khalid bin Ma'dan radhiyallahu taala anhu, ia berkata, surah Al-Haji itu diutamakan dengan 2 sujud. Meriwayatkannya oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Al-Marasil. ya, karena surah yang lain nggak ada yang sujud ayat sajdahnya sampai 2 ya, kecuali surah Al-Hajj. Ya. Terus Qala syarihu qawluhu fuddilat suratul haji ila akhirih fihi jawazu tafdili suwari ba'diha ala ba'din. Berkata oleh penyarah, ucapannya fuddilat suratul haji sampai akhirnya, pada ucapan tersebut kebolehan keutamaan beberapa surah sebagiannya di atas sebagian yang lain. jadi menganggap surah ini lebih utama daripada surah ini. Itu kan nggak semuanya ulama sepakat. Karena kan Al-Quran semuanya kalamullah. Maksudnya ini lebih unggul dari yang ini begitu. Tapi di sini ya bukan berarti keunggulan yang satu jadi lemah, yang satu jadi kuat, kagak. Semuanya sama-sama padilun begitu loh, sama-sama unggul. Cuman yang satu punya kekhususiatan di satu bidang. Nah ini Al-Hajj punya kekhususiatan, ayat sajdahnya ada berapa? Ada 2. Ntar Al-Fatihah punya keunggulan lagi. Ya, dia keunggulannya bidang apa? Ayat kursi punya keunggulan lagi bidang apa? Begitu. Ya. Tapi semuanya padilun, semuanya utama. Sama aja kayak kita bandingin rasul-rasul. Boleh nggak kita bandingin rasul ini lebih bagus daripada rasul ini? Ya, kayaknya di Quran sendiri tilka rusulu padolna ba'dohum ala ba'din minhum man kalamallah. Berarti kalau masalah bicara langsung sama Allah, Nabi Musa lebih unggul daripada. Dan masalah ini Nabi Ibrahim lebih unggul, begitu. Ya. Jadi dari sini boleh begitu, surah ini dianggap lebih unggul. Mas sekali lagi bahasanya jangan lebih unggul kali ya, dia punya keistimewaan yang nggak dimiliki oleh surah lain begitu. Ya. Terus Wa fihi dalilun liman qala bi anna fil haji sajdataini wa taqaddama ikhtilaful a'immatu fi zalika falyuraji man syaa. Dan pada ucapan tersebut menjadi dalil bagi orang yang mengatakan bahwasanya di dalam surah haji itu ada 2 sujud, dan telah terdahulu perbedaan beberapa imam pada masalah demikian itu, maka hendaklah kembali bagi orang yang menghendaki. Qala al-musannifu wa rawahu Ahmadu wa Tirmizi mausulan min hadisi Uqbah bin Amirin wa zada faman lam yasjudhuma fala yaqra'ha wa sanaduhu dhaifun. Dan meriwayatkannya oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, hal keadaannya hadis mausul ada dari hadis Uqbah bin Amir, dan ia menambahkan, siapa orang yang tidak sujud akan keduanya maka tidak perlu membacanya, dan sanadnya itu dhaif. iya, kalau emang nggak mau sujud mendingan jangan apa? Baca. Mendingan jangan baca. Mungkin gitu kali ya, kenapa kok imam jarang baca Iqra ya? Jarang loh imam tuh baca Iqra begitu. Ya, kan. Sampai karena kalau melihat hadis ini seakan-akan anjurannya anjuran banget Bang Haji. iya, seakan-akan berarti sujud itu wajib jadinya. Wajib karena baca Quran kan apa? Sunnah. Bagi kita baca Quran wajib. Masa sepanjang hidup nggak pernah baca Quran sama sekali, kan pasti suruh baca Quran. Baca Quran pasti ketemu ayat sajdah. Jadi kalau lihat sini berarti ya sujud tilawah itu apa? Ya, wajib jadinya. Ya. Terus Qala syarihu qawluhu faman lam yasjudhuma ila akhirih ad-dhamiru raji'un ila sajdataini fi suratil haji. Berkata oleh penyarah, ucapannya faman lam yasjud ila akhirih, dhamir yang kembali kepada lafaz as-sajdataini di dalam surah Al-Haji. Wa fihi dalilun li mazhabi Abi Hanifah ala wujubi sujudi tilawati. Dan pada kaul tersebut menjadi dalil bagi mazhab Abu Hanifah di atas wajibnya sujud sahwi. berarti cuma mazhab Abu Hanifah yang mengatakan
Sujud tilawah itu apa? Wajib. Apalagi mungkin karena konteksnya kali ya. Misalkan wasjud, berarti Allah merintahin apa? Minta sujud, maksudnya nggak dilakuin. Terus Waqad sarraha bi anna man lam yasjud lam yaqraha ma'lumun anna qira'atul Qur'ani ma'murun fasujudu fihi ma'murun. Dan sungguh telah jelas bahwasanya orang yang tidak sujud maka tidaklah ia perlu membacanya. Diketahui bahwasanya bacaan Quran itu diperintahkan, maka sujud di dalamnya juga diperintahkan. Nah, iya, karena baca Qurannya wajib, diperintahin, ya berarti secara nggak langsung logikanya sujudnya juga apa? Disuruh, karena kalau nggak mau sujud jangan apa? Jangan baca. Terus Wastadalla Syafi'iyyatu wal Malikiyatu wal Hanabilatu ala adamil wujubi bi ahaditsa taqaddamat. Dan telah mengambil dalil oleh golongan Syafi'i dan golongan Maliki dan golongan Hambali di atas ketidakwajiban dengan hadis-hadis yang telah terdahulu. Wa bi hadisi Umar al-ati qariban, dan dengan hadis Sayyidina Umar yang berikut kurang lebih sebentar lagi. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala ya ayyuhan nasu inna namurru bisujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala isma alaihi, rawahul Bukhari. Berkata dan diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami melewati ayat-ayat sujud, maka siapa orang yang sujud maka sungguh ia dapat pahala, maka sungguh ia benar apa dapat pahala? Iya. Ia benar. Dan siapa orang yang tidak sujud maka tidak ada dosa di atasnya. Meriwayatkannya oleh Imam Bukhari. Wa bihi innallaha lam yafridis sujuda illa an nasya'a wa huwa fil muwatta'i. Dan padanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memfardukan sujud kecuali bahwa ia menghendaki. Dan bahwa kami menghendaki, dan yaitu ada di dalam kitab Al-Muwatta. Nah, ini Umar ini mengatakan seperti ini, itu kejadiannya kayak yang saya cerita kemarin tuh. Jadi dia lagi khutbah, dibaca ayat as-sajdah, dia turun, dia sujud. Nah, terus orang-orang nggak taunya pada ngapain? Pada sujud, ngikutin, karena Umarnya apa? Sujud. Nah, nggak lama lagi dia khutbah lagi, baca lagi ayat as-sajdah. Orang-orang udah pada siap pengen ngapain? Pengen sujud. Nggak taunya Umar kagak turun, kagak sujud. Nah, sudah selesai itu dia ngomong ini nih, innallaha lam yafridis sujuda illa an-nasa. Sungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud kecuali bahwa kami mau. Gimana ini maksudnya? Kecuali kami mau, berarti kalau kita nggak pernah mau sujud, nggak jadi wajib dong. Enggak, berarti keparduan itu gimana kemauan kita bagaimana? Kan Allah tidak mempardukan sujud kecuali kalau kami mau kan. Berarti kalau kita nggak mau diparduin gimana? Berarti kagak jadi pardu. Berarti Allah ngasih kewajiban tergantung kemauan kita. Nah, ini ilahnya di sini, ilahnya munqati. Bukannya ilahnya bukan istisnanya, bukan istisna mutasil gitu loh. Jadi dia munqati. Nah. Jadi kalau istisnanya munqati itu orang ngasih trik menerjemahkannya jangan kecuali, tapi ngartiinnya lakin, akan tetapi. Ya. Sungguhnya Allah tidak mempardukan sujud, akan tetapi kalau kami mau kita sujud, kalau kita nggak mau kita nggak sujud gitu. Akan tetapi kalau kita mau kita sujud, kalau kita nggak mau ya kita nggak sujud. Ya. Jadi ilah di situ munqati, dan munqati itu maknanya bukan lakin maknanya. Yang di Quran bandingannya pasajadu illa iblis. Nah, itu ilah di situ mutasil lebih munqati. Kalau kita bilang pasajadu maka mereka sujud illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis masuk daripada apa? Malaikat, ya kan? Tapi kalau pasajadu illa iblis, kalau munqati berarti ngartiinnya maka para malaikat sujud, akan tetapi iblis kagak mau apa? Kagak mau sujud. Berarti iblis bukan bagian dari malaikat. Itu. Jadi di sini illa an-nasya istisnanya munqati,
Ya, jadi maknanya akan tetapi kalau kami mau ya kami sujud, kalau kami nggak mau ya kita kagak sujud. Ya. Tapi penetapan sujudnya itu udah ada dari Allah, sajadah sujud. Ya. Maka masalahnya wajib apa kagak. Nah itu ila an-nasya menunjukkan tuh kagak wajib berarti. Contohnya apa kalau misalkan nasya nggak wajib? Sahabat kan nanya, ya Rasulullah, kita udah punya wudhu nih, kalau makan daging onta batal gak wudhunya? Daging onta? Ya kecuali daging ya. Daging onta, batal kan ya? Yang nggak batal lagi apa tuh? Kalau daging kambing apa gitu? Ya, iya, kan Nabi jawabnya apa? Nih kalau ente mau mah, kalau ente mau jawabnya. Nabi nggak bilang mesti, nggak bilang kagak, bilangnya ilah anta kecuali kalau ente mau. Ya. Di sini ada nih lama suila ana tawaddu min luhumil ibil qala na'am wa suila an luhumil ghanam qala in syi'ta. Iya. Jadi ya, daging onta ya, wajib ya, na'am ya, berarti suruh wudu lagi. Masih ditanya daging kambing in syi'ta, berarti sama kayak gini illa anasya ya, berarti nunjukin tuh kagak wajib ya sunnah. Terus Qala syarihu hadzal hadisu mustanidul a'immati mustanadul a'immati salasati fi adami wujubi sujudi tilawati. Berkata oleh penyarah, hadis ini menjadi sumber bagi imam-imam yang tiga di dalam ketidakwajiban sujud tilawah. Fahazal hadisu zahiruhu annahu mauqufun min kalami Umar ghairu annahu la yuqalu min kibalir ra'i fa yakunu fi hukmil marfu'i fasahal ihtijaju bihi la siyaman. Maka hadis ini zahirnya bahwasanya hadis itu mauquf daripada ucapan Sayyidina Umar, selain bahwasanya tidak dikatakan dari pihak pendapat, maka adalah pada hukum hadis marfu, maka sah berhujjah dengannya apalagi. Iya, jadi kalau misalkan perkataan sahabat bukan dapatnya dari Rasulullah, itu dilihat dulu perkataannya tentang apa. Kalau yang kira-kira perkataan itu yang bukan hal yang logika begitu loh, yang min kibali ra'yi, nah itu perkataannya bisa dihukum marfu. Karena kan di sini Umar nggak mungkin lah dia ngarang-ngarang ngarang-ngarang masalah sujud tilawah kagak wajib, kan nggak mungkin. Nah, berarti ini jatuhnya ya sama dihukumin marfu. Ya sama Ami Umar yang 20 rakaat atau tarawih. Apa iya sih Umar ngarang-ngarang angka 20? Nggak mungkin. Pasti dia ngelihat apa? Dia ngelihat Nabi. Kalau kata Kiai kan gitu. Ya Umar yang bikin Umar ngelihat Nabi, kata Kiai kan gitu. Ya masih Umar ngarang-ngarang sampai angka 20. Kan tuh laisa min kibalir ra'yi. Berarti itu jatuhnya fi hukmil marfu. Ya pokoknya kalau masalah ibadah itu kan bukan masalah akal tuh. Sahabat ngomong tentang tuntunan sholat nih, tapi bukan dari Nabi sumbernya. Nah itu tetap hukumnya marfu, karena nggak mungkin sahabat tuh ngarang-ngarang ibadah. Atau tentang masalah kiamat, masalah hari akhir nanti, sahabat ngomong gini. Nah tuh sama tuh bisa dihukumin, dihukum marfu, karena nggak mungkin tuh sahabat ngarang-ngarang tentang apa tuh, tentang hari kiamat, nggak mungkin. Ya, pasti dapat dari, nah iya Nabi itu gimana ya. Jadi di sini kalau yang min kibalir ra'yi baru dia kagak masuk. Terus Waqad a'lanahu fi jamahiri minas sahabati walau kana kalamuhu ghairu muwafiqin lima qala muwafiqin lima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum la taraduhu. Dan sungguh mengumumkannya pada semua mayoritas daripada sahabat, maka kalaulah ucapannya Umar itu tidak sesuai bagi sesuatu yang Nabi katakan kepada mereka, sungguh mereka menentangnya. Iya kan dia melakukan ini lagi khutbah. Habis khutbah dia ngomong gitu. Nah kan jamaah pasti pada lihat. Nah zaman Umar sahabat lah, masih ada Utsman bin Affan, masih ada Ali bin Abi Thalib. Kan kagak ada yang nyangga. Umar nggak boleh dong begini, kan kagak ada. Berarti ya emang benar apa yang disampaikan Umar itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Terus qauluhu innallaha lam yafridis sujuda fihi nafyu fardi sujudi tilawati wa nafyu fardihi yalzamu istihbabuhu.
Ucapannya innallaha la yafridil sujuda, pada ucapan tersebut menafikan keparduan sujud tilawah dan menafikan keparduannya itu melazimkan kesunahannya. Fahadzal hadisu wa ma asbahahu sharifun aw mukhassisun aw nakhisun likulli hadisin warada fil amri bisujudi tilawati. Maka hadis ini dan apa yang menyerupainya itu yang menentang atau yang mengkhususkan atau yang menasakh bagi tiap-tiap hadis yang telah warid di dalam perintah dengan sujud tilawah. Qala al-musannifu wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bi sajdati kabbara wa sajadna ma'ahu. Rawahu Abu Dawud bi sanadin fihi linun. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, senantiasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan Quran kepada kami, maka apabila lewat ayat sajadah ia bertakbir dan ia sujud dan kami juga ikut sujud bersama Nabi. Meriwayatkannya oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang padanya itu ada lin. Iya, berarti kalau dia mau turun ya tetap baca apa tuh? Takbir, Allahu Akbar kalau mau sujud tilawah. Ya. Cuman di sini nggak disebutin ngangkat tangan, berarti nggak perlu ngangkat tangan. Misalnya. Iya, udah Allahu Akbar turun, nggak usah Allahu turun gitu. Sebenarnya kalau di dalam sholat sih, ya udah jelas lah ya, kalau dalam sholat lagi baca sholat tarif, Langsung Allahu Akbar. ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun. Nggak usah pakai gini lagi, ngangkat tangan, Allahu Akbar turun, ya, takbir lagi pas bangunnya, bangun. Kalau dalam sholat mah gampang, ini jadi masalah kalau di luar sholat. Nah, kalau lagi ngajak tuh, kita lagi tadarusan nih Ramadan, nah masjid waktu tarif, nah gimana tuh mau sujud tilawah? Udah langsung geser doang, Al-Quran diangkat, wah langsung begitu, apa diri dulu? Geser tempat. Hah? Geser tempat. Enggak, diri dulu enggak? Takbiratul ihram dulu enggak? Kayaknya enggak ini. Langsung duduk untuk Hah? biasa. Langsung udah biasa, langsung sujudnya begitu. Ini gue dalam mazhab Syafi'i, takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk, salam. Gitu. Gue dalam mazhab Syafi'i pakai salam, tapi nggak pakai apa ya? Nggak pakai tasahud, nah, langsung salam. Di sini nggak disebutin pakai salam apa kagak, wajahnya tentu sujud aja. Cuman di sini yang kita bisa dapat informasi dia kabaro, berarti Rasulullah tetap baca apa? Baca takbir. Ya. Terus. Qala syarihu qauluhu fa iza marra bi sajdati kabbara wa sajada ila akhirih. Fa sajdatu hiya ayatuha. Berkata oleh penyarah ucapannya wa iza marra bi sajdati kabbara wa sajada sampai akhirnya, maka lapas as-sajdatu maksudnya adalah ayat-ayatnya. Waqad bayyantu mahallaha fil hadisil mutaqaddimi, dan sungguh telah aku jelaskan tempatnya di dalam hadis yang telah terdahulu. Wa takbiru bi ayyaqula Allahu Akbar, dan takbir bahwa ia mengatakan Allahu Akbar. Qala al-Qari qala Ibnu Abdul Mulki wa hadza yadullu ala annahu la yukabbiru illa lisujudi wa bihi akhadha Abu Hanifah. Berkata oleh Al-Qari, berkata oleh Ibnu Abdul Mulk, dan ini menunjukkan, dan hadis ini menunjukkan di atas bahwasanya tidak bertakbir kecuali untuk sujud, dan dengannya mengambil oleh Abu Hanifah. Ya, berarti takbirnya sekali cuma buat ngapain? Cuma buat sujud. Berarti kagak ada takbiratul ihram. Gua di sini nih, di sini. Terus. Wa inda Syafi'i yarfa'u yadayhi wa yukabbiru lil ihrami summa yukabbiru lis-sujudi. Dan menurut Imam Syafi'i, ia mengangkat kedua tangannya dan bertakbir untuk takbiratul ihram, kemudian ia bertakbir lagi untuk sujud. Oh kan, Imam Syafi'i takbiratul ihram. Iya. Berarti pasti takbiratul ihram diri apa duduk? Ini Yarfa'u yadayhi, enggak ada waqafah sih. Iya, enggak ada. langsung geser. Ya pokoknya intinya pakai takbiratul ihram. Sunnah haji boleh duduk. Tiba sujud tilawah aja kagak boleh duduk apa? Ya giliran sunnah boleh.
Tapi saya mau diri ya boleh, mau diri Allahu Akbar, baru habis itu takbir lagi berarti. Takbir mau ngapain? Sujud. Tapi giliran takbir sujud dia nggak yarfa'u yadaihi lagi, kagak perlu. Sujud aja udah. Terus Qala fil bada'i wa amma sunanu sujudi faminha annahu yukabbiru inda sujudi wa inda raf'ir ra'si minhu. Ia berkata di dalam kitab Al-Bada'i, dan adapun sunnah-sunnah sujud maka diantaranya bahwa ia bertakbir ketika sujud dan bertakbir ketika mengangkat kepala dari sujud. Wa rawal Hasanu an Abi Hanifah annahu la yukabbiru indal inhitati wa hiya riwayatun an Abi Yusufa. Dan meriwayatkan oleh Al-Hasan daripada Abu Hanifah bahwasanya tidak perlu takbir ketika turun, dan yaitu meriwayat daripada Abu Yusuf. iya, kalau jadi imam repot begitu. Sujud tilawah nggak pakai takbir, lah makmum kagak tahu. Tuh imam iya. Terus Wa sahihu zahiru riwayati lima rawa Abdullah ibnu Mas'udin annahu qala litali iza qara'ta sajadatan Fakabbir. fakabbir wasjud wa iza rafa'ta ra'saka fakabbir walau tarakat tahrimata yajuzu indaha al-hanafiyati. Dan pendapat yang sahih zahirnya riwayat bagi apa yang meriwayatkannya oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ia berkata kepada orang yang membaca Quran, apabila engkau membaca ayat sajadah maka bertakbirlah dan sujudlah, dan apabila engkau mengangkat kepala engkau maka bertakbirlah. Maka dan kalau ia meninggalkan takbiratul ihram boleh menurut kami, yakni menurut Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i ya la yajuzu li anna hadza ruknun min arkani sholati fala yata'adda li biduni taharrumi. Dan berkata oleh Imam Syafi'i tidak boleh karena bahwasanya ini merupakan rukun daripada rukun-rukun sholat, maka tidak membawa dengan tanpa ada takbiratul ihram. iya, berarti kalau ada takbiratul ihram otomatis pasti ada apanya? Ada salam. Maksudnya takbiratul ihram nggak ada salamnya. Ini takbiratul ihram mengharamkan, salam menghalalkan, kan begitu. Jadi walaupun nggak disebut salam di sini bisa kita ambil kesimpulan tadi takbiratul ihram. Salam berarti. Tetap ada salam ya, ada pengen. Iya, kalau dia di luar sholat, Sholat. kalau dalam sholat jangan salam. Oh, ya. Iya. Terus Falhasilu annahu yusra'ut takbiru inda sujudi. Maka kesimpulannya bahwasanya disyariatkan takbir ketika sujud. Waqtalafa Syafi'iyyatu wal Hanafiyatu baina takbiratil ihrami aw takbiratis sujudi. Dan berbeda pendapat oleh golongan Syafi'iyah dan golongan Hanafi antara takbiratul ihram atau takbir sujud. Qala Ibnu Qudamah wa jumlatu zalika innahu ijazada litilawati fa alaihi at-takbiru lisujudi wa raf'u minhu sawa'un kana fi sholatihi aw fi ghairiha. Dan berkata oleh Ibnu Qudamah, dan kesimpulannya sesungguhnya apabila ia sujud tilawah maka mesti baginya itu takbir untuk sujud, dan takbir mengangkat daripada sujud sama adalah di dalam salat atau di luar salat. Wa bihi qala Ibnu Sirina wa Syafi'i wal Hasan wa Abu Kilabata wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Muslim bin Yasarin. Dan dengannya berpendapat oleh Ibnu Sirin dan Imam Syafi'i dan Imam Hasan dan Abu Kilabah dan Abu Abdurrahman As-Sulami dan Muslim bin Yasar. Wa qala Malikun iza kana fi sholatin. Dan berkata oleh Imam Malik apabila di dalam salat. Wa ikhtulifa anhu iza kana fi ghairi sholatin. Dan diikhtilafkan daripadanya apabila ada di luar salat. Qala fi Bazlil Majhudi qultu wa kaza ukhtulifa fi tasyahudi wa salami fa indal hanafiyati la tasyahuda fi sujudi tilawati wa la taslima fihi. Berkata di dalam kitab Bajul Majhud, aku berpendapat dan begitu juga telah diikhtilafkan pada tasyahudnya dan salamnya. Maka menurut golongan Hanafi tidak ada tasyahud di dalam sujud tilawah dan tidak ada salam di dalam sujud tilawah. Qultu wa
Waqtalafatir riwayatu an Ahmada fa fi riwayatin anna taslima wajibun wa fi ukhra annahu la yajibu. Aku berkomentar dan ikhtilafnya riwayat daripada Ahmad, dan di dalam riwayat bahwasanya taslim itu wajib, dan di riwayat yang lain bahwasanya taslim itu tidak wajib. Qala Asy-Syaukani qala ba'du ashabi Syafi'i innahu yatashahhadu wa yusallimu. Berkata oleh Imam Asy-Syaukani, telah berkata oleh sebagian ashab Asy-Syafi'i, sesungguhnya ia tasyahud dan mengucapkan salam. Pakai tasyahud malah. Terus Wa qala ba'du ashabihi la tasyahuda fiha wa ilaihi zahaba Ahmadu wa Abu Hanifah bal yusallimu li adami dalili tasyahudi. Dan berkata oleh sebagian ashab Imam Syafi'i, tidak ada tasyahud padanya, dan padanya berpendapat oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, bahkan mengucapkan salam karena ketidakadaan dalil tasyahud. Wa zahiru indi anna sujuda ahadu arkanis sholati wa yajibu bi fi'lihi at-taslimu. Dan zahirnya menurutku bahwasanya sujud itu merupakan salah satu dari rukun-rukun salat, maka wajib salam dengan mengerjakannya. kata kiai itu tuh. Terus Wa amma at-tasyahudu fala taftakiru sujudu tilawati ilaihi. Dan adapun tasyahud maka tidak perlu sujud tilawah kepadanya. Wattafaqal ulama'u ala annahu yushtaratu li sujudi tilawati ma yushtaratu li sholatin nafilati minat taharati anil hadasaini wa najisi wa satril aurati wa istiqbalil kiblati wa niyati illa ma ruwiya an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fil haidi tusma'u sajdatu tumi'u bi ra'siha. Dan sepakat oleh para ulama di atas bahwasanya disyaratkan untuk sujud tilawah seperti disyaratkannya bagi sholat sunnah daripada suci daripada dua hadas dan suci dari najis dan menutup aurat dan menghadap kiblat dan niat, kecuali apa yang diriwayatkan daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terhadap perempuan yang haid. Dia mendengar sujud sahwi, ia mendengar ayat sajadah, ia isyaratkan dengan kepala. ya, berarti pakai kepala aja gitu sujudnya. Tuh, karena dia kan lagi apa? Lagi head. Sebenarnya dari hadis ini bisa diambil kesimpulan yang kayak tadi tuh. Jadi kalau misalkan Pak Iza marro bisa jadi kabaro wasajada wasajadna ma'ahu. Kalau qori'nya dia baca di sujud tilawah, berarti mustami'nya ngapain? Sujud tilawah. Terus Ini tadi disunahin juga ngadep kiblat ya. Berarti kalau kita lagi baca Quran nggak ngadep kiblat, ikut ngadep kiblat sujud. iya. Nggak baca Quran mah ngadep kiblat lah, baca Quran mah. Baca Quran kan ngadep kiblat. Kalau di sini lagi nggak ngadep kiblat, pengen dia gitu. Nggak apa-apa senderan, Qurannya ngadep kiblat. Gini ya. Terus Faidatun yusannu sujudu litali wal mustami'i wala na'lamu khilafan fihi kama qaddalat alaihi al-ahadisu. Disunahkan sujud tilawah bagi orang yang membaca dan orang yang mendengar, dan tidak kami mengetahui perbedaan padanya sebagaimana sungguh telah menunjukkan di atasnya beberapa hadis. ya, jadi cuma buat tali dan mustami. Kalau buat sami ya kagak. Ya sami kan berarti dia lagi nggak sengaja denger. Kita lagi naik motor, ya ada orang baca sujud sama, kita kagak sengaja. Kita cuma denger doang. Ya, nggak harus turun dari motor kita sujud tilawah. Mana nyari kiblat mana ya? Mending wudhu dulu lagi, wudhu dulu. Terus Wa yusannu ayyakula fi sujudiha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi wa zada fi riwayatil Hakimi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan disunahkan bahwa mengucapkan pada sujud tilawah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapkan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi.
Dan menambahkan pada riwayat Imam Al-Hakim, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Biasanya kita digabung nih, ya digabung ya. Terus Walamma kana sajidu aqraba ilallahi ta'ala ilallahi ustuhibba lahu ayat'u bima a'jabahu minal umuri dunyawiyyati wal ukhrawiyyati wa afdaluhu ma 'allamahu Allah ta'ala fi kitabihi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan ketika adalah orang yang sujud itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disunahkan bagi orang yang sujud bahwa ia berdoa dengan apa yang ia sukainya, apa yang mau daripada perkara-perkara dunia dan perkara-perkara akhirat. Dan yang afdolnya apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi mau doa apa aja boleh aja, walaupun doanya misalkan urusan apa, ya urusan dunia, boleh aja. Sujud Bang Haji apa udah selesai? Lagi sujud. Nambahin. Cuman masalahnya tuh kalau diikhtilafin boleh gak di doa tuh pakai bahasa Indonesia misalkan gitu. Boleh gak lagi sholat doa pakai bahasa Indonesia? Saya dalam hati itu, ini kan dia Rabbana atina ini jelas Al-Quran, pasti boleh lah kalau ini. Nah, sekarang dia misalkan pakai bahasa Indonesia, karena dia gak bisa bahasa Arab, tapi dalam hati begitu kalau diucapin ya. Ya Allah, saya pengen banget nih punya mobil yang apa itu, yang nutup spionnya nggak pakai buka jendela gitu misalnya. Bukannya lalu kan ribet ke jendela dulu, ini enggak. Nah boleh kan tuh ada tuh istilahnya di situ tuh ya, doa pakai bahasa masing-masing, tapi di dalam sholat. Ya di luar sholat sih jelas, di dalam sholat. Ini kalau mau aman ya udah bahasa Arab ya udah. Kalau mau aman gitu ya bahasa Arab. Bahasa Arab juga pakai doa-doa yang maksur lah, apa tuh aman lah tuh. Terus Fal hadisu yadullu ala masyru'iyati takbiri inda iradati sujudi. Maka hadis itu menunjukkan di atas disyariatkannya takbir ketika hendak sujud. Qala al-musannifu. udah sudah. Habis sudah tuh tilawah nih, besok sujud syukur nih. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.